Kalau kata gue sih mungkin itu penunggu di situ ya. Entahlah apa. Posisinya dia ngebelakangin gue. Posisi kan lumayan jauh ya. Gue cuma lihat langsung istighfar kan. Apa aja dibaca waktu itu. Sosok apa itu bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi men, gimana nih kabarnya? Semoga pada baik-baik aja ya. Nah, balik lagi di konten Jangan Ditonton. Pastinya di channel Emilham Ramadan. Dan di konten Jangan Ditonton kali ini, gue lagi sama Kang Lukman. Ya, Kang Lukman. Kang Lukman ini salah satu temen gue juga. Dia sering daki gunung, menyusuri sungai, melewati lembah, Ninja Hattori atau jatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, Kang Lukman punya nama lapangan nggak sih bang? Ada sih banyak orang yang bilang Ciplek. Nah, untuk Ciplek ini di daerah Caringin. Cimande ya, Depan Polsek lah. Depan Polsek Caringin lah ya. Toko itu Guraba Outdoor. Boleh masuk. Endorse. Iya gak apa-apa boleh. Masuk. Linknya kita cantumin. Nah, Bang Ciplek ini cukup terkenal di daerah Caringin. Itu nama lapangannya ya. Jadi kalau kalian yang memang kebetulan ada camping di daerah-daerah Caringin, khususnya di kaki Gunung Salak atau ke Gunung Salak, bisa langsung kontak ke Bang Ciplek. Insyaallah. Oke, mantap. Nah, men, kali ini gue pernah mendengar cerita dari Bang Ciplek ketika waktu itu punya pengalaman di kaki Gunung Salak. Khususnya yang memang sekarang itu bisa disebut Bukit Alesano. Tapi dulu itu disebutnya Bukit Karisma. Puncak Karisma. Nah, gimana ceritanya dan pengalaman Bang Ciplek ini mengenai Puncak Karisma? Langsung aja kita dengerin langsung. Tetap terus tonton di Jangan Ditonton. Jadi gimana cerita awalnya bang? Ketika Bang Ciplek sama teman-teman itu sengaja mendaki atau seperti apa tuh? Jadi awalnya di tahun berapa dan kayak gimana? Tahun 2009 ya. Awalnya gue nggak suka naik gunung sebenarnya. Cuman kebetulan posisi nganggur. Saat itu nganggur, temen ngajakin outbound, blank, asli blank. Gue nggak tahu outbound apaan. Terlebih ke high rope itu tali temali di Flying Fox. Tahu kan, pada tahu kali Flying Fox ya. Dulu belum booming, mungkin ada di tempat-tempat wisata. Sekarang di sekolah juga banyak. Nah, orang outbound identik sama naik gunung. High rope identik dengan traveling, panjat tebing mungkin. Nah, saat itu kan gue masuk outbound kurang lebih baru 3 bulan. Kerjaan tuh seminggu 2 hari lah. Kita main di tempat wisata yang emang ada tersedia permainan mungkin ya, Flying Fox itu. Nah, lama kelamaan kan gue belum di ospek nih, belum pernah naik karena anggota baru. Mungkin IO-nya belum gede juga, tapi lumayan kerjaan tiap minggu padat, ada terus. Jadi kan nih yang punya nggak mau kalau orangnya blank banget gitu kan. Minimal lu tahu gitu kan gimana sih hidup di luar tuh gimana sih. Soalnya kita keseringan main di kebon waktu itu kan. Outbound ya. Outbound itu ngaut kebon ya. Nah, singkatan gitu kan. Plesetannya. Jadi emang kita mainnya di outbound di luar gitu kan, di lapangan gitu kan. Nah, singkat cerita dijadwalin lah buat nggak naik gunung sih intinya itu terlebih ke jungle survival, bertahan hidup di alam bebas dengan kemampuan sendiri lah, apa aja gitu kan. Kita ngandalin barang yang ada di alam, air, makanan gitu kan, terus bivak, gimana nyalain api, seperti itulah. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Nah,
kebetulan waktu itu gue naik, kalau sekarang Bukit Alesano ya, dulu namanya Puncak Karisma gue nyebutnya. Soalnya orang-orang bilang, ada yang bilang Jingkrang juga gitu kan. Posisinya itu di Kampung Loji. Kampung Loji lah, kecamatan apa sih? Cigombong ya. Kalau Loji itu Cigombong. Pada saat itu emang bener-bener janggal super tuh benar. Jadi kita naik situ lewat perkampungan. Dulu itu emang kita jalan dari rumah, kebetulan nggak terlalu jauh gitu kan. Emang jalan kaki, emang digemblengnya kayak gitu. Jalan perkampungan, ngelewatin batu-batuan, sungai tapi batu-batuan. Itu posisi jam berapa? Itu posisi salahnya gitu kan. Orang kan biasanya kalau naik gunung tuh kalau jalan gitu kan dari pagi gitu kan enak. Jadi sore tuh nyampe. Posisi gue berangkat habis Juhur. Juhur tuh baru prepare yang seadanya. Prepare seadanya ya, mungkin gue nggak tahu kan perlengkapan naik gunung kayak gimana. Bahkan waktu itu kan harus sewa tenda dulu. Gue nggak gua gubris lah, bodo amat, tidur bisa benar baik gitu kan. Habis itu berangkat dengan prepare seadanya, sepatu aja pakai pasti sepatu kompas kalau nggak salah gitu. Zaman sekolah, baru lulus sekolah. Berangkatlah dengan alat seadanya, pakaian aja jaketnya seadanya gitu kan. Posisi berangkat jam 2 lah, gas dari rumah. Nyampe ke perkampungan Loji itu setengah 4, jam 3 setengah 4 lah, masuk asar kan. Nah baru masuk hutan tuh, dari perkampungan langsung ke hutan. Nah berangkat situ pertama-tama kan ditanya ketemu warga sekitar gitu, papasan gitu kan. Ada yang nanya kemana mau ke atas bu, mau main gitu kan. Kalau ke bawah gitu di jalan itu mah perkampungan banget. Masih perkampungan lah gitu kan. Layaknya orang-orang mau nyapa gitu. Kan aneh kan lihat orang-orang bawa tas gede gitu kan. Ke perkampungan gitu. Karena memang di tahun itu belum booming terus kayak sekarang itu. Kalau sekarang kan udah terkoordinir ya. Alesano udah ada, kita bayar tiket. Dulu kita nggak bayar. Karena memang belum terbuka untuk umum. Nah, jadi kita ngambil jalur yang sedikit susah. Bahkan harus buka jalur. Emang ada jalur setapak cuman banyak ilalang, Bang. Banyak ilalang. Kita cacar dulu lah, Sunda nama gitu kan. Cacar dulu. Kita jalan, awal masuk hutan tuh ada posisi rintik-rintik hujan ya. Rintik hujan, cuaca itu udah nggak ekstrim sih, enggak, cuman kita kedinginan, semua kedinginan. Yang janggalnya tuh kita pas mau jalan masuk hutan ketemu ibu-ibu balik dari sawah, mungkin dari kebun ya, habis ngambil kayu bakar. Gua lihat banget kayu bakar di tank gini nih, dikelek. Nanya kan, yang fokus gua, bu, gua bilang mana Cina, main ke atas. Dia bilang hati-hati. Nah di situ semua orang itu ngeliat, cuman cuek, yang nyapa gua doang. Ya kan. Posisi abang di jalan di tengah, di depan atau di kedua. Soalnya kan mereka pikir ya gue ngerasa baru lah gitu kan, nggak mungkin gue taruh belakang gitu kan. Posisi di tengah, gue nyapa gitu kan, papasan banget. Bahkan mungkin ya salahnya kita kan emang di jalur setapak sekaki banget. Si ibu itu nyingkir. Oh jadi ngalah gitu kan. Dia nanya, dia bilang hati-hati gitu kan. Gue penasaran, ibu dari mana sore-sore? Posisi kan jam 4-an lah, hampir setengah 5 waktu itu. Soalnya kan kita banyak istirahat, buat pembelajaran juga gimana cara nyari air di hutan kayak gimana gitu kan. Gue penasaran, nengok ke belakang itu ibu udah nggak ada. Nah udah nggak ada. Wah itu kan udah janggal kan. Nggak lama dari nyapa. Sekitar 1 meteran lah, 1 meteran lah dari yang paling belakang ya. Udah nggak ada. Bentar bang, itu posisi berapa orang? 5 orang. 5 orang ya, tadi 5 orang. Abang di yang orang kedua. Teman gua yang baru juga di belakang gua. Gitu kan. Udah nggak ada. Yang ngelihat gua sama temen gua doang. Posisinya nih. Yang maksudnya ngelihat ke belakang itu kan gua toel ya. Coba lihat belakang, tuh orang nggak ada, sambil jalan tapi kan posisi. Soalnya kan berhenti aja dibilangin. Oh jalan gitu kan. Situ kan sebelumnya kan gue pernah nanya gitu kan ke saudara yang mungkin pernah naik gunung, udah kemana-mana itu kan. Bilangnya gini, mau kemana emang?
mau ke apa Jingkrang Karisma tah kadinya gitu kan ke Sunda nama. Oh hati-hati dia bilang. Penasarannya tuh awalnya emang salah gua nanya ini mistis dulu. Kumaha sih di gunung lo baju rigel apa ente gitu kan banyak setan apa enggak dia bilang. Yang penting kita jangan sompral ngomong biasa aja gitu kan. Situ satu tuh baru pertama kan jalan biasa. Udah janggal tuh satu. Janggal tuh. Tapi masih positive thinking atau Positive gimana? thinking. Jadi awalnya kan gua tadi bilang sama saudara kan apa? Tong pikir macam-macam jangan pikir macam-macam lah intinya. Tujuannya aja apa dia bilang. Ya udah jalan lagi tuh posisi gak lama dari situ ada kali setengah jam lagi sampai gitu kan gak lama sampai akhirnya kita sampai di yang kalau sekarang Alessano ya kayak lapangannya gitu kan ada dulu mah ada sekarang mungkin lebih bagus ya sampai situ kita buka kemah di situ saya salahnya emang gua gak buat tenda gitu Karena memang baru tahu di situ kegiatan di alam. di situ langsung posisi rintik-rintik hujan orang udah kita logistik taruh di tenda semua terus yang nggak punya tenda kata yang si Akang yang bawa gue nih yang mau emang apa ngemapram gue mungkin ya yang punya tenda bikin bivak aja dia bilang gimana mau bikin bivak di situ kan langsung metode di tenda dulu nih gini cari aja rantingnya sama kayu-kayu dia bilang bikin sama aja airnya kita sampai 4 kali bikin posisi kan hujan Alessano kan kalau hujan sekarang juga kan kalau hujan gede angin badai itu ambruk lagi Karena memang pepohonan jarang sih. soalnya kan atas tinggi set angin gitu kan tenda aja hampir rubuh terus gitu kan posisi situ jam 5-an kita maksain nggak jadi tuh bipak sebenarnya di situ nanya Kang kita gimana tidurnya gimana di situ kita diomelin dulu kan diceramahin jadi persiapannya tuh apa aja sih yang mau naik gunung dia ceritain harus kita dari dinilai kita di tongkrong itu diliatin dari sepatu celana posisi pakai jeans pak Wah jeans ya celana karena memang baru tadi gitu maksudnya baru tahu lah gitu nah itu kan emang mungkin dia sengaja gitu kan mungkin buat bikin contoh lah kayak gimana gitu kan dikasih tahu gini perlengkapannya apa aja bawa sleeping bag enggak gue bilang enggak tapi sarung bawa ya udah sarung aja wayahna dia bilang akhirnya kan kita bingung tidur di mana posisi udah hampir maghrib alhamdulillah kita udah makan dulu kan datang langsung masak seadanya kita nemu ada saung mungkin saung buat apa petani di situ kan ada saung kecil kalau buat 2 orang cukup kali ya ada balainya juga posisinya di atas kita tepat kemah itu ya paling ada kali 3 meter ke atas lah posisi kita di atas kata saya Kang yang bawa gua Kang Luke namanya tuh di luhur di atas dia bilang bersih dulu tempatnya dia bilang oh ya udah saya ke atas posisi udah malam kan briefing dulu di sini jadi kegiatannya tuh kita nyampe sana kan posisi udah kemalaman kan maghrib jadi gak mungkin buat kegiatan langsung di luar jadi akhirnya kan kita kumpul dulu biasa habis kopi break malam-malam makan juga materi apa aja yang mau dilakukan besok terus di belajar simpul dari tali yang terkecil nih besok baru yang gede dia bilang buat traveling dia bilang belajar gitu kan selesai itu jam berapa ya jam 9 setengah 10 lah jadi posisi kan udah capek banget nih hujan keringetan kan tadinya kan sampai baju kering lagi gitu kan fisik udah down banget gimana ya baru pertama gitu kan mau bilang nyerah kamu pulang dia bilang pulang aja gitu kan didiknya seperti itu ya seperti itu pulang aja gitu kan cukup keras sih kalau sekarang kita ke yang baru terlebih ke kasihan jangan ada rasa kemanusiaan lah gitu. Nah itu kan beres kita disuruh istirahat posisi capek ya udah balik sana ke saung dia bilang kita ke saung. Nah di saung itu cuma berdua sama temen Husni namanya temen gua ke saung. Habis dari saung itu kan kita coba untuk tidur. Sebelum tidur kan biasa ngerokok dulu, ngopi dulu, bikin kopi. Waktu itu belum zaman
wedang jahe sasetan, kita bawa jahe dari rumah. Jahenya bener. Jahenya bikin wedang jahe itu, wedang jahe pokoknya pakai apa, gula merah, bikin lalu minum di situ. Nggak bisa tidur sebenarnya, posisi dingin. Kita cuma pakai apa, kupluk, kaos kaki training sama jaket, terus sarung kayak orang ronda gimana sih gitu aja kan posisinya, dingin banget intinya mah. Kita ngopi, akhirnya kan kopi habis, air habis. Di situ emang ada mata air di bawah tempat tenda nih, di bawah nih ada pancuran kecil, mungkin buat petani, mungkin ya buat cuci kaki atau apa gimana, buat wudhu nggak tahu lah. Intinya gue nyuruh temen gue ambil air ke bawah, kita nggak ada air minum nih, gimana buat ngopi, gue bilang. Lu aja, gue takut, dia bilang, dingin juga, dia bilang. Posisi waktu itu kita punya handphone, cuman handphone monokrom. Ya karena memang zaman seperti zamannya itu, ya kan? Zamannya belum mungkin layar touchscreen sama sekarang lah. Mungkin ada yang berwarna, mungkin yang enggak, yang cuman SMS telepon doang gitu kan. Itulah jadi apa, hiburan sedikit gitu kan kalau lagi diam-diam bete-betean. Itu posisi jam berapa ya, hampir jam 12 gua ambil air ke bawah. Emang niatnya habis kita ambil minum, masak air, kita tidur, gua bilang gitu kan. Nah gua ambil air ke bawah, posisinya kan lumayan jauh ya, 3 meteran lah ke bawah, jalan kayak jurang kayak gitulah. Sekarang masih ada sebenarnya, yang dia sudah dibangun pokoknya, kelihatan kalau sekarang sana ada. Dulu bangunan itu cuma saung doang. Gua turun ke bawah, ambil air tuh. Gue denger langkah kaki nih, sek gitu kan, dari belakang. Posisinya kan tanah nih, tanah kena air kan berisik. Gue sambil ngambil air kan apa, posisi kecil nih, gue tandain dulu kan, tandain. Denger tuh, gue bilang, lu katanya mau ikut tapi turun, takut ya di atas sendirian, gue bilang. Gue nengok gak ada siapa-siapa. Lari gue ke atas kan, hampir jatuh tuh. Posisi ya emang gak ada persiapan ya, buat kayak sepatu doang, gak bawa sendal juga bang. Berarti menurut abang itu yang langkah kaki kiranya teman, padahal pas gua nengok ke belakang nggak ada siapa-siapa. Maksud kan, wah langsung merinding kan situ kan, udah nggak bisa ngomong apa lah, air belum penuh, gua bawa ke atas. Temen gua udah diem aja, dia nggak digangguin apa gitu kan, nggak tahu gimana, gua langsung gua bangunin, ente ke bawah enggak gitu. Terus tadi di bawah siapa? Ih, nggak tahu, dia bilang kan apa? Dia heran, aneh gitu kan. Gua ceritain gitu. Yang bener jangan nakut-nakutin, dia bilang. Serius. Dia baru juga kan gimana? Pokoknya kalau emang sampai kayak gini, sampai pagi kita pulang. Jangan terusin, dia bilang. Kalau emang itu bang, sorry, itu ngobrolnya abang sama teman abang yang baru juga apa? Yang baru. Oh, yang baru juga. Baru. Soalnya kan posisinya sendirian ada berapa orang? 3 orang. Oh, 3 orang. Berarti pas banget abang sama teman itu. Jadi posisinya kan pas dari awal juga, kalau punya tenda sewa aja. Minimal 1 tenda buat 2 orang. Gitu kan. Sekarang dia buat tenda yang kapasitas 4. Tidur 3 orang. Logistik kan di dalam semua. Betul. Nah, gitu kan. Nggak cukup gitu kan. Dia bilang kan gini, gua nggak mau tidur dempet-dempetan sama lu pada, dia bilang gitu kan. Gua ceritain tuh, mulai kan. Ceritain kayak gini. Yang down, akhirnya down. Gua down juga kan. Pas banget di hari itu, jam itu diceritain langsung. Down ya. Aduh, kumaha tuh iya, gimana nih? Mau pulang nggak bisa gitu kan. Gua lihat bang kan di bawah itu sampai sekarang ada kan apa? Proyek sapi ya? Iya. Yang memang dekat Alessano ada sapi. Kelihatan. Sampai dia nyari, kita kesana aja yuk, dia bilang. Ngapain? Gua bilang kesana. Pas di atas juga ada villa kan, nyala kan lampunya. Mungkin menurut temen abang agak rame di sana. Agak rame, lebih aman mungkin. Ngapain ke sono? Gila kan jalannya nggak mungkin bang. Kita harus bawa curam, ada jalan juga kan, jalan turun mobil. punggungan lah gitu kan. Seperti itu. Lama gue bilang, ya ada kita nyasar gitu kan. Habis itu kita maksain lah tidur di situ terus sampai kita terbawa suasana, curhatan apa segala macam, cewek sakit hati segala macam dia omongin, sampai keluarga gitu kan. Yang kata orang di gunung tempatnya curhat tuh bener. Kita curhatan sampai lupa tuh kejadian yang tadi. Nah, akhirnya posisi udah jam 1 nih,
kita nggak mungkin begadang, dia bilang. Karena besok mau kegiatan. Kita tidur aja. Nyoba tidur kan, susah. Guling susah. Dia nanya, yang di bawah pada tidur belum sih? Kayaknya sih udah, gue bilang. Itu lampunya nyala, saya emang sengaja kan nyalain, gue bilang. Posisi itu masih hujan nggak bang? Rintik bang, rintik. Itu dingin banget bang. Pasti. Dan memang kondisi Bukit Alsano saat itu belum bisa dilalui oleh motor ya? Belum. Masih memang ya perkebunan. Ada jalur di bawah nih, jalur buat off road mungkin ya. Motor gak mungkin di situ, tanah soalnya, tanah sama batu. Kalau menurut gua sih. Sampai jam 1 itu kan gak bisa tidur. Habis itu penasaran, nggak penasaran sih, gue bangunin dia, bisa tidur enggak, sebat lagi lah, dia bilang bikin kopi masih ada, kopi lagi kan. Pas gue nengok ke bawah nih, jam berapa itu kira-kira? Jam 1-an, 1:30, 2 lah. Pas gue nengok ke bawah, nanyain kan tadi kan gue bilang yang di bawah pada tidur belum sih? Jadi ngecek tenda yang di bawah. Udah kali itu lampu masih pada nyala, dia bilang gitu kan. Dilihat, wah iya kayaknya udah pada jempling gitu kan, sepi kan. Pas gua cek, gua lihat ada, gua pikir itu pohon ya, tapi sore kan masih terang nih, nggak ada pohon di situ. Gua pikir, memang terakhir gua kesana juga emang kayak luas aja gitu, maksudnya padang sabana. Iya kayak gitu. Padang sabana yang luas, nggak ada pohon gitu. Emang nggak ada pohon gitu kan. Gua jarang lah pohon gede di situ. Gua inget sore gitu kan, nggak ada pohon, gue bilang. Jadi ada mungkin sosok apalah, nggak tahu ya. Kalau kata gue sih mungkin itu penunggu di situ ya. Entahlah apa. Posisinya dia ngebelakangin gua. Posisi kan lumayan jauh ya. Gue cuma lihat langsung istighfar kan. Apa aja dibaca waktu itu. Sosok apa itu bang? Tinggi, hitam bang, itu semua hitam. Gua nggak lihat matanya, pokoknya hitam aja. Tapi gua pikir itu bukan pohon atau pantulan pohon lah, apa gimana gitu kan. Kalau pohon kan, kalau mantul kan cahaya dari mana gitu kan. Posisi kan cahaya dari langsung dari langit kan. Posisi kan lumayan terang tuh, hujan rintik-rintik, langit tapi cerah. Kayak gitu kan. Gua gak berani bilang tuh sama temen gue, takut dia parno juga kan. Gua udah parno banget tuh, diem aja. Kunaon, dia bilang kenapa? Karena memang kaget ngeliat sosok. Kaget, gue diem itu aja. Hitamnya tinggi gede berbulu atau gimana? Pokoknya gue lihat hitam aja, rambut panjang. Lebih tinggi dari tenda. Gimana sih bang posisi tenda kapasitas 4 yang dom? Lebih tinggi dari tenda. Cuman di posisinya sebelah mana tenda? Di belakang tenda. Di belakang tenda. Jadi kan posisi tenda tuh ngebelakangin kita sama tenda tuh. Jadi kan tinggi tenda. Jadi pintunya ke sana. Ke sana ke pemandangan gitu kan. Habis itu dia ngeliat tuh kan aneh. Rokok nggak fokus gitu kan. Teman abang itu. Nanya, kenapa lu? Nggak, dia bilang. Kenapa? Cerita lah. Dia bilang, ini sebenarnya cerita ini nih. Gue bilang, lewat aja ke bawah cerita ya. Ada apa nih emang? Sama dia Don juga. Sama itu juga ternyata ngelihat. Sama ngelihat. Sosok itu masih ada berarti. Gua Don waktu itu kan sebisa gua baca doa apapun gitu kan, yang sebisa gua sama dia. Apapun gua baca. Sampai-sampai gua inget-inget kalau tahlil itu kayak gimana gitu kan. Gua inget itu kan, gua baca di situ kan. Sampai-sampai istighfar, terus bismillah aja gua mungkin ratusan itu waktu itu. Bismillah aja terus. Gua pokoknya berdoa-doaan gitu. Pikir gua yang penting gua sadar. Betul. Nih yang penting gua sadar nih. Gua bilang, lu jangan ngelamun ke teman gua gitu kan. Pokoknya kita jangan ngelamun nih, gua bilang. Akhirnya kan 3 kali ngecek masih ada. Terus aja doain tuh. Sosok itu masih ada. Masih ada. Sambil tidur sih itu kan, merem coba tidur masih ada. Terakhir lihat cek HP, yang mau cek ketiga udah nggak ada. Posisi 3:30 lah. 3:30 udah nggak ada. Gue bilang udah nggak ada, dia udah tidur teman gue kan. Udah gue cuma tidur lah. Itu Bismillah nggak berhenti sampai gue tidur. Bismillah terus tuh baca apapun gue baca. Atau gimana ya? Pertama ditemuin hal kayak gitu. Gue aja di kampung gitu kan, di rumah belum pernah ketemu bang.
Baru waktu itu kan posisi di luar lagi, jauh dari rumah gitu kan, jauh dari emak gitu kan, nggak bisa curhat juga ke emak. Habis itu apalagi itu posisinya Bukit Alesano itu bagi yang belum tahu itu di kaki Gunung Salak ya. Nah, kaki Gunung Salak. Yang memang bagi warga sini ataupun memang teman-teman pendakian biasa mengenalnya ya Gunung Salak kecil-kecil cabai rawit gitu Bang ya. Iya, kecil cabai rawit. Sebenarnya apapun namanya setelah mungkin ini pembelajaran gue ya sedikit. Kalau kita ke suatu tempat gitu kan, apalagi alam gitu kan, kita jangan nyepelein lah. Iya benar. Bukit aja kita nggak tahu kan kayak gimana. Itu padahal itu bukit itu. Bukit itu, di kaki Gunung Salaknya. Akhirnya kita tidur tuh, bangun jam 5. Biasa kan ngopi lagi, makan, sarapan sampai jam 6 tuh, setengah 7 kita jalan. Kita jalan nyari-nyari tebing gitu kan. Jadi sambil kita belajar jungle survival tuh banyak lah, mungkin teman-teman udah pada tahu ya apa itu jungle survival. Bushcraft masuknya kan, kalau sekarang bushcraft kan. bikin api, bikin perapian, bikin tali kembali gitu ya. Intinya kita bikin tandu juga kan, itu diajarin di situ kan, sambil jalan nyari tebing-tebing yang bisa buat pakai rappelling. Kita yang nemuin tebing nih, yang pertama bukit biasa gitu kan. Bebatuan cadas lah dapat, kita latihan rappelling di situ. Berarti paginya itu lanjut untuk materi. Nggak jadi balik tuh. Nggak jadi balik. Ya kan? Yang udah kita tidur, bangun tuh gimana ya? Takut udah hilang sebenarnya. Udah hilang, cuman kita lihat langit udah cerah aja. Aman nih, aman. Lanjut sampai kegiatan beres semua gitu kan. Apapun kita dapat ilmu lah mungkin di situ ya. Apa itu jungle survival, alam tuh kayak gimana, kita memperlakukan alam kayak gimana. Di situ dia bilang gitu kan, kenapa gue keras lu pada ada inilah maknanya, dia bilang, diceritain gue gini. Ya udah beres tuh. Masih belum puas ternyata kita kan rappelling di tebing, mungkin ada kali 4 meteran lah. Kurang tinggi kata si abang kan, kata si akang seniornya. Kurang tinggi nih, dia bilang, yang tinggian lah. Ya minimal kayak di jembatan kereta. Kamu pernah juga kan di jembatan kereta waktu itu. Kita nyari pohonnya ntar di bawah sambil balik posisi habis zuhur kita pulang. Kita pulang di jalan kan. Jadi dari pagi ke zuhur tuh alhamdulillah cerah. Ada panas. Baju kering kan gitu kan. Pas habis zuhur mau pulang hujan lagi. Dari awal juga kan dari bilangin bawa ponco minimal jas hujan lah. Ponco gimana sih? Dulu kan belum ada jas hujan plastik kan dulu kan. Minimal ponco lah, kalau pakai tas gede kan bawa ponco. Orang-orang bawa ponco, gue berdua enggak. Turun ke bawah lagi, mau pulang tuh waktu itu. Posisi kan habis zuhur, turun ke bawah, pas mau pulang ada kayaknya di bawah pohon gede, kata teman gua nih yang udah senior, kita pasang santai aja ntar di bawah bang, ke si akang itu kan. Ya udah turun, kurang lebih 1 jam lah kita turun kan sambil sambil pengenalan juga, sambil ngobrol lah. Kalau pulang kan kita udah hahaha gitu kan. Posisi hujan kan gitu kan. Pokoknya waktu itu udah pengen nyampe rumah, udah pengen lihat jalan raya gitu kan, jalan aspal pokoknya. Udah pengen lihat itulah. Karena memang pengalaman pertama ke alam terus langsung temuin hal seperti itu. Gua pertanyaan nih dalam benak ya mungkin. Kok kayak gini sih naik gunung gitu kan? Kok gini sih gitu kan, camping gitu kan? Pernah waktu itu kan Persami itu waktu sekolah pernah. Mungkin di sekolah ya beda lagi itu malah. Kok kayak gini gitu kan? Di situ kan gue penasaran. Akhirnya kita pulang balik, akhirnya nemulah si pohon itu yang gede. Kita melukatnya nggak bisa bang, pohon gede banget. Gede banget. Itu lewat hutan lagi berarti terabasnya. Terabas lewat jalur pertama. Jalur yang balik gitu, lewat hutan lagi. Cuman kan jalur pertama kan ada jalannya. Kita melipir ke sebelah kanan dikit, ada hutannya. Nah posisinya di hutan, rimbun banget. Lihat ada pohon gede tuh di situ di bawah. Ya udah kita ke bawah turun. Ada pohon gedenya. Naiklah dia. Kurang lebih tingginya 10 meter. Pohon itu 10 meter. Akhirnya kan dia contohin dulu nih, pasang tali. Pasang tali kan biasa manjat ke pohon biasa kan gitu kan. Turunnya kayak gini, biar turun dulu. Saya akhirnya kan si akang yang senior nih. Gini nih pasang extender dulu, biar bilang. Gimana? Gini pasangnya kita. Kasih tahu prosedurnya kayak gimana gitu kan, safety-nya kayak gimana. Jadi
kita harus percaya tali pokoknya. Di sini Tuhan kita tali di sini, dia bilang. Intinya gitulah kalau traveling. Naik gitu kan. Saya turun lagi. Pertama siapa? Teman gua yang naik. Kita nunggu di bawah. Yang bilai seorang kan. Nah, naik dia lancar tuh normal walaupun agak sedikit goyang-goyang enggak maklum lah pertama kan. Sampai turun. Posisi hujan detik-detik tuh, Bang. Hujan detik-detik. Oh, hujan lagi. Hujan lagi. Kan habis jujur hujan gua bilang tadi. Cuma detik-detik kecil hujannya. Itu nyampe rumah hujan juga sebenarnya. Kedua kan gua. Naik lagi gua kan. Set. Sengaja tuh si Askara dicopok-copok ini semua foto diperhatiin lagi. Pasang lagi kan. Biar tahu belajar gitu kan, biar belajar. Safety belum? Udah, cek. Ya udah, naik. Baru setengah nih, Bang. Baru setengah. Posisi kan 10 meteran ya. Baru setengah. Normal tuh gua enggak goyang gitu kan. Soalnya kaki kan satu kaki ke pohon, ke tali gitu kan. Trek gitu kayak gitu. Habis itu pas gua nengok ke bawah, tadinya mesti hello gitu kan. Udah happy gitu kan, udah senang mau pulang. Nah, teman kan bertiga lagi pada duduk sambil ngerokok sambil istirahat liatin gua naik. Pas gua lihat di belakangnya ada kakek-kakek. Oh, di belakang teman-teman. Kakek pakai biasa, pakai celana hitam gitu kan. Dan pakai ikat dia. Pakai baju putih kalau enggak salah gitu. Gitu kan. Cuman gimana sih kayak kebon gimana sih? Nah, dia pakai tudung juga. Jadi cuma di saya ingat gue ya di kebelakangin gitu kan. Oh ya di sini. Nah, itu gue lihat siapa tuh gue bilang kan. Teman-teman gue fokus liatin gue, malah reakin. Oh jangan goyang-goyang gitu, dia bilang fokus. Lihat tali gitu kan. Gue suruh fokus juga kan, gue udah terombang-ambing kesana kemari gitu kan. Karena nggak fokus ada itu. Nggak fokus, penasaran di situ kan. Siapa nih orang gitu kan? Soalnya dari tadi teman gue pas gue dibawa aja, ini orang nggak ada. Oh, nggak ada siapa-siapa. Kalau ada kan mungkin ngobrol. Iya. Gimana Pak? Dari mana? Apa gimana gitu kan? Atau memang kakek-kakek itu nanya lagi ngapain? Nah, seperti itu. Gitu. Soalnya posisi pas pertama kita ke pohon itu emang nggak ada siapa-siapa, Bang. Kalau pikir gua kan mungkin adalah seorang dua orang kan, itu kan bukit ya. Masih banyak orang yang suka kebon, nyari kayu bakar. Soalnya di atas juga ada perkebunan juga kan. Mungkin gua pikir kayak gitu pas gua terombang-ambing itu kan. Gua udah nggak fokus nih. Turun diterakin, turun ntar naik lagi dia bilang. Turun nyampe. Gua langsung nengok kan. Langsung gua buka, strike. Nengok. Tengok lagi. Nggak ada siapa-siapa. Di situ gua diam. Astagfirullahaladzim. Berarti intinya abang pas udah pertengahan pohon, lihat kakek-kakek terus nggak fokus terombang-ambing. Terombang itu sampai akhirnya turun. Memutuskan untuk turun. Gak lanjut. Bang, Kang turun ya gua bilang. Ya udah turun. Soalnya kan kalau udah gitu kan pohon kan bulat ya. Gua takutnya muter gitu kan. Oh iya benar bahaya. Turun aja soalnya kan waktu itu harness juga kita nggak bawa, kita bikin dari tali apa sih namanya yang gepek. Kita bikin dari tali juga itu. Turun, gua lihat udah nggak ada. Gua nggak bilang siapa-siapa tuh. Cuman pas udah di jalan raya baru gua bilang sama teman gua. Tadi siapa gitu kan. Yang mana dia bilang. Berarti nggak bilang pas di situ. Nggak. Pas di jalan raya pas pulang. Kan pas pulang kita kan cari tabengan ya buat ke jalan raya. Alhamdulillah dapat tuh. Itu mobil setengah badan tuh naik. Pas udah mau jalan pulang baru gue bilang, ih serem dia bilang. Teman gue kan sampai udahlah gak usah dia bilang, gak usah lanjutin kalau emang outbound harusnya kayak gini dia bilang, harus naik gunung dia bilang. Tapi gue penasaran sebenarnya mah penasaran gitu kan, gimana sih selanjutnya kayak gimana nih dia bilang. Akhirnya kan pulang alhamdulillah selamat gitu kan. Tidurnya aja seharian tuh, malu kalau naik gunung kan tidur pasti seharian gitu kan. Sempet dipijit itu pas pulang. Udah tuh di situ pulang alhamdulillah. Yang herannya tuh gini loh, udah pertama gue ke situ tapi gue balik lagi ke situ
tapi buat teman-teman yang lain seolah-olah gue pernah ke situ loh gitu kan, gue pernah ke sini loh gitu kan. Nah alhamdulillah tuh kita sewa tenda, bikin tenda di situ gitu kan, sampai kita begadang di luar gitu kan, di luar tenda tuh sampai pagi tuh nggak ada apa-apa Pak. Jadi pas pertama aja Gue bilang kenapa deh gue kira amat apa sebenarnya, tapi gue pikir mungkin sapaan nih, orang baru gitu. Perkenalan gitu. Berarti kayak sorry bang, jadi yang terakhir itu, yang kakek itu semua orang nggak lihat pas abang traveling itu? Nggak lihat, gue doang yang lihat. Sempat cerita ke teman-teman yang lain? Udah, itu setelah turun mereka abang nanya ke mereka nggak ngeliat. Cuman pas kegiatan lagi kan, seminggu setelah itu kan kita ada job lagi nih, kita main di Ranca Maya. Tim kan masih yang berlima nih, berempat kali ya kalau tim tuh, soalnya bosnya nggak ikut. Gue tanya ke teman-teman yang udah senior, pas kemarin di Karisma lihat gak, gue bilang gini. Enggak ada yang ngelihat gitu kan. Sampai dari tenda itu sampai pulang nggak ada yang lihat, tapi ada yang kelebet ada. Itu mah udah biasa, dia bilang udah biasa, lumrah lah mungkin penunggu sini apa gimana, dia bilang. Tapi intinya yang ngeliat tuh yang baru ke situ kayak abang sama teman yang satu lagi. Gue bilang emang ada terus ya karena namanya juga gunung kan, itu buat tempat kita kan situ tamu, dia bilang. Mungkin kehadiran kita mengganggu mereka gitu kan, apa gimana, dia bilang. Yang penting mah kita berpikiran positif aja, dia bilang. Jadi setiap gunung itu pasti ada, dia bilang. Cuman gimana kita nyikapinnya, dia bilang. Oh iya, di situ gue belajar lagi sampai seminggu sekali gue ke situ. Bete ke anak-anak, ngopi yuk di atas, dia bilang. Makanya bukan ke atas naik gunung lagi kan, udah agak enteng kan waktu itu. Naik ke atas, ngopi di atas sampai pulang pagi gitu aja. Di situ pembelajaran mungkin ya buat gue pribadi, jangan nyepelein tempat apapun gitu kan. Jadi selain kita tuh ada gitu kan makhluk-makhluk yang lain, makhluk Allah yang lain, terlebih yang kelihatan kayak semut aja kan, itu makhluk Allah juga gitu kan. Kita harus bisa menghargailah orang-orang yang dahulu di situ, mungkin tempat dia di situ, gua nggak tahu gitu kan. Kita mungkin ya salah gua nggak ada assalamualaikum acan gitu kan, mungkin pas lagi ke situ. Cuek ya, masih muda gitu kan. Cuek gitu karena kan. Memang basicnya saat itu juga belum pernah kegiatan kayak gitu, belum bang. Pernah. Persiapannya serba bukan anak gunung lah ya bahkan, bang. Anak tongkrongan gue. Cuman di situ gue belajar gitu kan. Sama teman-teman outbound juga kan dikasih tahu, sampai tahu brand apa sih yang di outdoor tuh gitu kan. Gini ini dia bilang, sampai ke sepatu, sarung tangan, alat masak gitu kan. Kok kita kemarin enggak, gue bilang nggak pakai alat masak, pakainya kita bikin api di parafin gitu bilang. Ya itu kan kita belajar, dia bilang harus bisa, dia bilang harus tahu, minimal kita tahu dasar-dasarnya kayak gimana. Kita kan istilahnya mapala juga bukan, dia bilang. Jadi kita kalau digabungin sama orang-orang mapala tuh kita minimal kita tahu lah seperti itu. Oh ya udah bang, gue bilang makasih gitu kan, udah ngasih tahu terus pencerahan buat gue juga. Alhamdulillah dari situ gue baru mulai belajar sampai ada kegiatan nih teman-teman outbound juga, kita kesini yuk, misalnya kita gede yuk gitu kan. Gue belum punya alat, gue bilang kumpulin dulu duitnya gitu kan, dari minggu ke minggu akhirnya beli akhirnya punya sendiri gitu. Alhamdulillah dari situ. Kalau untuk hal-hal yang kayak gitu mungkin setiap gunung pasti ada ya. Cuman tergantung kita nyikapinya sebenarnya. Tergantung kita apa sih nih pikirannya, apa sih nih. Kalau kita pikirannya parno gitu kan, sugesti pasti ada aja. Intinya mah pikirannya positif aja sebenarnya. Kalau ke tempat-tempat kayak gitu membuka pikiran buat berpikir positif, intinya buat ke depan kayak gimana sih gitu kan. Kita naik gunung tuh kalau disebut pendaki, gue bukan pendaki, pecinta alam, masih jauh, buang sampahnya sembarangan gitu kan. Gue sekedar seneng gitu kan.
adem gitu kan. Dengan ngejaga kebersihannya aja kita udah ikut andil nih kita nih gitu kan. Jadi sebenarnya kalau buat pecinta alam, kita buang sampah jangan sembarangan lah seperti itu. Dimanapun, terlebih di gunung mungkin ya. Jadi tanamkan sadar sama alam tuh bukan di gunung doang sebenarnya mas. Rumah kita aja alam gitu kan. Iya, benar. Luar juga alam gitu kan. Jangan pikir di gunung doang gitu kan. Kita juga sebenarnya di gunung tuh harus bersih gitu. Enggak, kalau gua enggak pikirnya gitu. Ya mungkin itu aja ya pengalaman ini bukan cerita lah, pengalaman gitu kan, pengalaman pribadi yang Kang Ilham pengen dengar dari gua. Mungkin teman-teman juga selebihnya tahu gitu kan tentang alam. Mungkin itu aja ya Kang yang dari gua, pengalaman gua di kalau sekarang Alessano belum Puncak Karisma. Udah jadi Alessano gue belum pernah kesana lagi. Belum pernah kesana lagi. Jadi sebelumnya namanya Puncak Karisma gitu. Gue nyebutnya gitu, gak tau orang-orang gitu kan. Itu sebutan gue sama teman-teman sepertinya. Diambil hikmahnya gitu kan dari cerita gue. Mungkin intinya bukan nakut-nakutin orang buat gak naik gunung, bukan sebenarnya. Cuman kita bisa lebih menghargai alam gitu kan. Bisa lebih menghargai tempat di situ gitu kan. Jadi setiap tempat juga pasti ada. Jadi kalau kepercayaan saya pun Muslim kan, ada makhluk selain kita. Betul. Terlebih astral gitu kan. Tergantung kita nyikapi. Intinya jangan suges lah, jangan suges. Kalau suges ke bawahnya kita jadi lain-lain bang. Mungkin yang kayak ada terjadi kedinginan menggigil di gunung tuh mungkin dia sugesnya udah lain-lain gitu kan. Gitu, hipo gitu kan, udah macam-macam gitu kan. Jadi intinya kita lebih menghargai alam lah. Kalau kata bahasa orang tua dulu mah, kalau di luar tuh kita harus jaga etika, terlebih di hutan gitu kan. Etika tuh ngomong jangan sembarangan gitu kan, dijagalah omongan gitu kan. Terus kencing juga jangan sembarangan gitu kan. Intinya kita harus sadar tuh eling di mana sih kita gitu kan. Jangan sampai kita berpikiran tuh macam-macam gitu kan. Jangan mistis terus gitu kan. Positif. Alhamdulillah setelah kejadian itu gua lebih ke penasaran sih intinya. Bukan penasaran ke mistis, bukan. Apa sih gitu kan, naik gunung itu apa sih? Iya. Kesana jadi positifnya gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang vakum sih enggak, cuman istirahat mungkin ya. Kedepannya nggak tahu lah. Nggak tahu. Boleh kita nanjak bareng. Boleh. Kalau sekarang mungkin terlebihnya ke jualan alat-alat seperti itu kan, alat foto gitu kan. Adalah sedikit gitu. Mungkin bukan toko gede, cuma toko kecil aja gitu kan. Ada online shopnya juga seperti itu. Tapi lumayan lah menguntungkan. Alhamdulillah adalah buat beli pasak-pasak tenda mah. Kayak gitu. Oke, mantap. Nah men, mungkin itu pengalaman yang tadi udah kita dengar sama-sama ketika Bang Ciplek atau Bang Lukman jungle survival di Bukit Alessano mungkin terkenalnya sekarang. Tapi dulu itu namanya Puncak Karisma. Ya, jadi banyaklah pengalaman hikmah dari kejadian-kejadian itu. Bagaimana kita mengambilnya dan dari sudut pandang mana ya Bang ya? Benar, dari sudut pandang mana yang kita bisa ambil dari kejadian-kejadian yang Bang Ciplek alamin saat itu gitu kan. Oke men, itu aja. Sekali lagi Bang Ciplek ini ya bisa dibilang pendaki lah Bang lah, atau enggak iseng-iseng lah ke gunung gitu kan. Bertempat di Caringin ya Bang ya, bertempat di Caringin. Buat teman-teman sekali lagi, buat yang mau ke gunung ataupun ke bukit-bukit gitu Bang ya, daerah Cikareteg, daerah Caringin gitu, apalagi sekarang lagi kayaknya banyak Bang ya, tempat-tempat camping gitu, daerah Bogor Selatan, Kabupaten Bogor Selatan, itu bisa nyewa ke Bang Ciplek ya kan. Yang suka nih nanya-nanya di komen, Bang daerah situ ada penyewaan tenda nggak gitu kan.
Kalau ada gimana? Nah, gue udah ada nih linknya buat teman-teman. Kalau misalkan mau sewa nantinya atau memang mau beli juga saat itu ya, ketika di Kabupaten Bogor Selatan, bisa langsung hubungin Bang Ciplek. Gua taruh nanti linknya di deskripsi. Gitu Bang ya. Oke, mantap. Sekali lagi terima kasih Bang Ciplek udah luangin waktunya di konten gua, di konten Jangan Ditonton di channel Ilham Ramadan. Jangan lupa Jangan Ditonton akan hadir lagi dengan cerita-cerita menarik. Dan kalau misalkan kalian pernah punya pengalaman horor ataupun memang pengalaman ketika di hutan yang menjanggalkan, bisa kalian DM gue di Instagram atau kirim ke email gue. Baik lagi nanti di Jangan Tonton dengan cerita-ceritanya Bang Ciplek selanjutnya. Nanti masih banyak cerita Bang Ciplek dan teman-teman yang lainnya. Tonton konten Jangan Ditonton ya. Semakin jangan ditonton, semakin ditonton. Oke men, itu aja. Terima kasih. Salam petualangan. Gue Ilham Ramadan. Jangan buang sampah sembarangan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Subscribe men. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.